Oke, sebagai lagi channel YouTube Jago Pajak bersama Reza. Kali ini gue akan bahas tentang PPHOP, masih di PPHOP, dan materi hari ini adalah terkait dengan penghasilan istri. Nah, status perkawinan di dalam SPT, ya, perlu teman-teman ketahui bahwa ada 4 status perkawinan. Yang pertama adalah KK, yang kedua adalah HB, yang ketiga adalah PH, dan yang keempat adalah MT. KK, ya, ini adalah suami sebagai kepala keluarga. Dia NPWP suami itu sama dengan NPWP istri. Ya. Sehingga penghasilan suami dan istri itu digabung. Ya, penghasilan suami dan istri harus digabung untuk yang kakak. Nah, khusus untuk kakak ini guys, itu ketika penghasilan NPWP suami dan NPWP istri, ya, ada satu fasilitas nih, dan ini hanya khusus untuk kakak, ya. Ketika istri itu memenuhi syarat, ya syaratnya apa? Yang pertama adalah hanya bekerja di satu pemberi kerja, ya. Dan yang kedua, atas penghasilan dari pemberi kerja tersebut telah dipotong PPh 21. Nah, ketika memenuhi dua syarat ini, maka penghasilan istri tadi, ya penghasilan istri itu akan dianggap sebagai penghasilan yang bersifat final dan akan dilaporkan di SPT suami sebagai penghasilan yang bersifat final, dan PPh 21, ya PPh 21 yang telah dipotong tadi itu masuk sebagai PPh final, ya, di SPT suami. Nah, ini ya guys fasilitasnya. Nah, kemudian untuk HB ini sudah cerai suami istri, berarti tentu kalau sudah cerai NPWP suami itu tidak sama dengan NPWP istri. Nah, kalau PH sama MT, nah ini PH sama MT ini menarik. PH itu pisah harta, MT itu manajemen terpisah. Bedanya adalah kalau PH itu ada perjanjian pisah harta, kalau MT itu tidak ada perjanjian pisah harta, tapi suami istri itu menghendaki kewajiban pajaknya terpisah, tapi tidak pisah harta mereka. Nah, untuk PH sama MT ini itu berlaku yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Nanti akan gue bahas apa sih Bhinneka Tunggal Ika. Jadi awalnya itu dipisah, terus digabung penghasilan mereka, nanti terakhir dipisah lagi. Seperti apa tuh? Nah, kita akan lihat di sini. Contohnya ya, contoh untuk PH sama MT. Misal, penghasilan suami itu misalnya penghasilan neto suami ya, itu 200 juta. PPh pasal kredit pajaknya, kredit pajaknya suami misalnya totalnya adalah berapa? 10 juta misalnya. Ya. Penghasilan neto istri itu adalah 150 juta misalnya. Kredit pajaknya misalnya 5 juta misal. Nah, pertama kali ya, ini misalnya statusnya dia tadinya mereka belum punya anak, dia statusnya K0, berarti ini statusnya di SPT 2 PPh 21 nya TK0 ya. Nah, pertama digabung dulu. Nah, digabung gimana tuh? Berarti penghasilan neto suami 200 juta ditambah penghasilan neto istri 150 juta, itu penghasilan neto totalnya adalah 350 juta. Kemudian dikurangi PTKP. PTKP-nya berarti di sini KI 0 ya, karena udah digabung penghasilan suami dan istri.
itu adalah berapa? KI 0. 54 tambah 54 tambah 4,5. 112,5 juta ya. Berarti 350 dikurangi 112,5 adalah 237. Nah ini ya, ini adalah penghasilan kena pajak. Nah kemudian kita hitung nih PPh terutangnya berapa. PPh terutangnya adalah berarti 5% dikali 60 juta itu 3 juta ya, 3 juta. Kemudian 15% dikali, nah ini 237.500 dikurangi 60 juta, 177,5 juta. 26625 juta. Nah 26625 tambah 3 juta, 29,625 juta. Nah ini 29,625 juta atau 29.625.000. Nah setelah dapat PPh terutang, nah PPh terutang ini kita pisahkan berapa yang jadi bagian suami dan berapa yang jadi bagian istri. Caranya gimana? Dengan menggunakan persentase dari penghasilan itu. Penghasilan itu suami itu ada 200, penghasilan itu istri adalah 150, berarti 200 per 350 ya dikali dengan 29.625. Ini PPh-nya si suami. 29.625 dikali 200 per 350 berarti 16.928 571 gitu ya. Dikurangi dengan kredit pajak. Kredit pajaknya si suami itu adalah 10 juta. Berarti kita kurang bayarnya adalah 6.928.571. Nah, untuk istri ya PPh istri itu adalah 150 juta dibagi 350 juta dikali 29.625. Hasilnya adalah 29.625 12.696.429. Nah, dikurangi dengan kredit pajak si istri itu adalah 5 juta ya. Nah, berarti kurang bayarnya adalah 12.696.429 dikurangi 5 juta. 7.696.429. Nah, ini ya, jadi ini adalah Bhinneka Tunggal Ika untuk PH dan MT. Oke guys, kira-kira itu yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel YouTube gue. Dan semoga pelatihan pajak terapan online yang gratis yang gue ceritakan bisa segera terlaksana. Bye.